Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon untuk berdiri dan sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Arief Widodo SOS MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri dan pimpinan lembaga negara, serta seluruh undangan yang hadir secara langsung maupun daring pada kesempatan hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas tahun 2020, marilah kita berdoa sejenak agar acara kita pada hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkanlah saya membawakannya secara Islam, dan bagi yang berkeyakinan lain, mari turut berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il bada'i wa syamatihil a'dam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wa zumbai wassai'il asqam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kelancaran dan ridho-Mu. Semoga acara pada pagi hari ini hingga siang nanti dapat berjalan dengan baik. Ya Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, Tuhan yang maha kuat dan kokoh, berikanlah kami ketangguhan dalam mengemban amanah sebagai pejabat dan penyelenggara negara. Berikan kami kekuatan untuk istiqomah, setia pada kebenaran, sehingga integritas itu benar-benar tegak di hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan kami,
apapun kondisinya, apapun tekanan dan godaan yang menghampiri kami. Ya Allah Al-Muhaimin Asy-Syafi, Tuhan yang maha memelihara dan penyembuh, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kami tetap dapat berkinerja dengan baik, terlebih pada situasi pandemi seperti sekarang ini. Ya Allah Al-Ghafur At-Thawwab, Tuhan maha pengampun dan penerima taubat, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Kokohkan iman kami, perindah akhlak kami, tutupi aib kami dan jagalah kehormatan kami, serta hindarkan kami dari segala macam fitnah, mara bahaya, dan segala hal yang dapat mengakibatkan penyesalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya padamu kami berharap, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Madya, dan Utama di lingkungan instansi pemerintah, serta seluruh penerima penghargaan Zona Integritas tahun 2020 yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Selamat pagi Bapak Ibu para penerima penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melissa Gilbert. Dan saya Anastasia Pradita. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK WBBM tahun 2020. Lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Dan hadirin sekalian, predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan sebuah apresiasi kepada instansi pemerintah yang mampu berusaha lebih untuk membangun unit kerja percontohan yang berintegritas dan melayani dengan prima. Unit percontohan inilah yang akan menularkan virus-virus perubahan, sehingga semakin mendorong kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
Acara apresiasi hari ini juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Telah bergabung bersama kita 752 penerima apresiasi zona integritas dari seluruh penjuru Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dan selamat pagi bagi seluruh penerima penganugerahan. Dan hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penayangan video pembangunan unit kerja percontohan yang bersih dan melayani. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Presiden Joko Widodo menekankan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas kerja dalam visi Indonesia Maju 2019-2024. Untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku motor penggerak reformasi birokrasi mengambil langkah konkret berupa kebijakan pembangunan unit kerja percontohan zona integritas. Zona integritas merupakan role model unit kerja yang bebas dari berbagai praktik KKN, bebas dari pungli, calo, suap, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya, serta memiliki pelayanan yang cepat, prima, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Strategi percepatan reformasi birokrasi ini kini menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Bagi unit kerja yang mampu mencegah terjadinya praktik KKN, akan mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Sedangkan unit kerja yang mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan yang prima akan mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM tidaklah mudah. Harus melewati berbagai tahapan seleksi dimulai dari 1. Tahap seleksi internal oleh Tim Penilaian Internal atau TPI yang kemudian diusulkan ke Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional atau TPN. 2. Tahap seleksi pendahuluan. TPN melakukan analisis pendahuluan secara administratif atas kertas kerja penilaian. 3. Tahapan survei online dan khusus untuk unit kerja pelayanan tertentu dilakukan verifikasi lapangan dengan mystery shopper. Survei online akan menghasilkan indeks persepsi kualitas pelayanan dan indeks persepsi anti korupsi. Kedua indikator ini merupakan indikator kunci dalam kelulusan WBK-WBBM. Sedangkan hasil mystery shopper menjadi bagian dalam proses clearance saat penilaian akhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, di tahun ini, Deks evaluasi dilakukan secara virtual dan dilanjutkan evaluasi lapangan oleh TPN untuk menguji berbagai praktik unggulan yang ada. Kemudian TPN memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperbaiki. TPN juga memperhatikan unit kerja dalam menjaga protokol kesehatan. Selain itu, TPN juga melakukan pengecekan dari berbagai sumber, seperti pengaduan masyarakat, media sosial, dan juga clearance dari KPK, Ombudsman Republik Indonesia, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Bareskrim Polri, serta pengawasan internal masing-masing instansi pemerintah. Seluruh hasil evaluasi dibahas dalam rapat panel untuk memastikan kualitas evaluasi sesuai standar. Proses evaluasi didokumentasikan dalam kertas kerja dan laporan hasil evaluasi. Unit kerja yang memenuhi kriteria WBK-WBBM diumumkan dan mendapat penghargaan pada rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia. Selain pembangunan tingkat unit kerja, pembangunan zona integritas juga dilaksanakan pada kawasan terpadu yang strategis. Hal ini sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Setiap instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan pada kawasan terpadu wajib membangun zona integritas. Pembangunan zona integritas pada kawasan terpadu bertujuan agar masyarakat dapat merasakan hasil nyata perubahan
mengintegrasikan unit kerja, serta meningkatkan check and cross-check, serta learning proses antar unit kerja. Kawasan yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan zona integritas meliputi kawasan bandar udara dan kawasan pelabuhan. Untuk meningkatkan sinergitas pembangunan zona integritas di bandar udara, unit kerja seperti kantor otoritas bandar udara, kantor bea cukai, kantor pelayanan imigrasi, balai karantina, kantor kesehatan, pelabuhan beserta sektor privat saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penguatan integritas. Berikut hasil nyata pembangunan zona integritas kawasan bandar udara dan kawasan pelabuhan. Mari bersama membangun negeri dengan melakukan percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Salam perubahan. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan dari PLT Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Kepada Bapak Jufri Rahman kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sama kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang kami hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kami banggakan dan kami hormati Kepala BPKP Republik Indonesia, Bapak Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang sama kami hormati, Bapak Wakapolri, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang sama kami hormati, Bapak Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Wakil Ketua KSN yang kami hormati, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Madya, dan Utama di lingkungan instansi pemerintah, serta para penerima penghargaan Zona Integritas tahun 2020, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita dipertemukan dalam acara apresiasi dan penghargaan penganugerahan predikat Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Apresiasi dan penghargaan bagi unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK WBBM ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Hal ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Nasional tahun 2010-2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 serta
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta program Nawacita. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, karena tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama akselerasi pembangunan nasional. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB adalah mendorong instansi pemerintah untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit pelayanan strategis atau yang kita kenal sebagai pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Predikat zona integritas menuju WBK WBBM ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan WBK WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2020 ini terdapat 3.691 unit kerja yang diusulkan kepada tim penilai nasional yang berasal dari 70 kementerian, 20 pemerintah provinsi dan 161 pemerintah kabupaten kota. Dari 3.691 unit kerja tersebut, yang berhasil lolos ke tahap evaluasi lanjutan adalah 2.570 unit kerja. Dan dari 2.570 unit kerja tersebut, yang berhasil lolos dalam panel akhir adalah 763 unit kerja dengan rincian sebanyak 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM yang tersebar pada 22 kementerian, 5 lembaga negara, 4 lembaga setingkat menteri, 19 lembaga pemerintah non-kementerian, 2 lembaga non-struktural, 7 pemerintah provinsi, 9 pemerintah kota, dan 30 pemerintah kabupaten. Predikat WBK WBBM ini tidak bersifat permanen. Artinya, jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi nanti masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK WBBM, maka predikat ini bisa dicabut kembali. Akhirnya kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan pengarahan kepada kita sekalian, dan kami juga mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kiranya berkenan menyampaikan sambutan dan memberikan penghargaan kepada para pimpinan instansi yang terpilih sebagai pemimpin perubahan dan pelopor pembangunan SETI WBK WBBM nasional, serta para pimpinan unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Atas perkenan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri, kami aturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jufri Rahman atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dengan seizin Bapak Wakil Presiden, mohon izin saya tidak menyampaikan sambutan karena Menteri adalah pembantu
Presiden dan Wakil Presiden, mari kita mendengarkan secara penuh arahan Bapak Wakil Presiden pada acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik secara fisik maupun secara virtual pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pejabat pimpinan tinggi, pratama, madya, dan utama di lingkungan instansi pemerintah, hadirin para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua dapat berpartisipasi dalam acara penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM tahun 2020. Saya sampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN dan RB, serta menyambut baik acara penting ini yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini berdekatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, suatu momentum yang tepat untuk mengingatkan kita semua agar kita selalu menjunjung tinggi integritas institusi pemerintah. Saya ucapkan selamat pada para peraih penghargaan atas keberhasilannya dalam membangun zona integritas sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM tahun 2020. Semoga prestasi ini terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM, saya minta agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan dan membenahi segala kekurangan. Hadirin yang berbahagia, reformasi birokrasi merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia Maju. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini kita harus memastikan tegaknya integritas birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung dengan upaya yang serius dalam menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas, yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan. Dalam kaitan inilah kita perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan zona integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang handal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali ukuran dari suatu integritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, kejujuran, pegang kuat sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki, diyakini, dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tunjukkan
komitmen untuk patuh, didukung sikap moral dan tanggung jawab. Ketiga, kemampuan bekerja sama, tingkatkan kerja kolaboratif dan profesionalisme untuk menghasilkan kinerja terbaik. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, berikan layanan yang terbaik, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran. Hadirin yang kami banggakan, keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam era revolusi industri 4.0, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis. Saya harapkan Kementerian PAN dan RB untuk lebih meningkatkan dan memperluas lagi cakupan penilaian, tidak hanya pada unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap produktif, patuh pada protokol kesehatan, dan menjadi pelopor hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua, meridai segala ikhtiar yang kita lakukan, dan memberikan petunjuk serta lindungannya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk melakukan perubahan. Reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bersih dan akuntabel, Indonesia dengan birokrasi yang kapabel, Indonesia dengan pelayanan publik yang prima. Menjadi unit kerja percontohan berpredikat menuju WBK WBBM tidaklah mudah. Namun hal ini sebanding dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat. Dengan semangat reformasi birokrasi untuk membangun negeri, berikut beberapa hasil perubahan-perubahan yang dilakukan oleh unit kerja. Setiap tahun, jumlah instansi pemerintah beserta unit kerja yang diusulkan menuju WBK dan WBBM semakin meningkat. Artinya, semakin tinggi pula komitmen instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pada tahun 2020, jumlah unit kerja yang mengusulkan zona integritas sebanyak 3.691 unit kerja, mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun sebelumnya sebanyak 2.246 unit kerja yang diusulkan. Dari seluruh usulan yang masuk, sebanyak 3.374 unit kerja lolos tahap seleksi administrasi. Jumlah ini yang kemudian menjadi lokus pelaksanaan survei online. Jumlah unit kerja yang lolos pada tahap penilaian survei sebanyak 2.570 unit kerja. Jumlah yang lolos survei ini kemudian masuk ke tahap selanjutnya melalui evaluasi lapangan, baik dengan kunjungan langsung maupun secara virtual. Setelah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi lapangan, jumlah unit kerja yang diusulkan masuk pada tahap penilaian akhir, clearance dan panel, sebanyak 867 unit kerja. Dari jumlah tersebut diperoleh sebanyak 763 unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM. Pembangunan zona integritas merupakan suatu langkah perbaikan berkelanjutan yang prosesnya tidak berhenti setelah mendapatkan predikat. Unit kerja akan dievaluasi oleh tim penilai internal setiap 2 tahun sekali dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa aplikasi yang tersedia. Unit kerja yang terverifikasi melakukan pelanggaran integritas dan tidak lagi memenuhi kriteria WBK/WBBM akan dicabut predikatnya setelah terdapat konfirmasi dari unit pengawas internal masing-masing instansi. Wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas video perjalanan evaluasi zona integritas tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tibalah kita pada acara penyerahan apresiasi dan penghargaan kepada para pemimpin perubahan yang berhasil membangun banyak unit percontohan di instansinya. Dimohon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan sebutkan para penerima penghargaan dan kami mohon untuk dapat berturut-turut naik ke atas panggung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penerimaan penghargaan kepada 763 unit kerja zona integritas WBK/WBBM oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Dimohon kepada Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk bergabung naik ke atas panggung, mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara apresiasi dan juga penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Mari bersama kita wujudkan birokrasi yang bersih dan juga melayani sebagai suatu persembahan bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dan sebelumnya bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita di hari ini dan bagi penerima penghargaan WBK dan WBBM baik online maupun offline yang berlangsung di tahun 2020. Dan akhir kata, saya Anastasia Pradita dan saya Melissa Gilbert. Kami undur diri dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya selama acara berlangsung. Selamat siang, sampai jumpa pada penganugerahan apresiasi zona integritas tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.